Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga untuk Bapak Muammar selaku dosen pengampu mata kuliah agama kelas A pariwisata. Saya selaku moderator dari kelompok 9 akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Adian Fauzan Amir, yaitu saya sendiri dengan NPM 21045010006. Yang kedua ada Syafira Kartika Ramadhani dengan NPM 210450100014. Yang ketiga ada Adinda Novaliza Faudi dengan NPM 21045010015. Yang keempat ada Ahmad Munif Effendi dengan NPM 21045010020. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan bimbingan beliau kita dapat berjalan ke jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Adapun topik yang akan kami bahas pada malam hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep ibadah dari definisi, dasar hukum, syarat rukun, tujuan, kedudukan, dan fungsinya dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan bernegara. Materi pertama yaitu definisi dan dasar hukum akan disampaikan oleh Saudara Adinda Novaliza. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi ibadah. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Hukum asal dari ibadah adalah haram kecuali ada dalil. Maksudnya adalah semua bentuk ibadah adalah haram untuk dikerjakan, kecuali ada dalil dari Al-Quran Al-Karim atau hadis sahih yang mewajibkan atau mensunahkannya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yaitu harap dikerjakan pada asalnya, namun dikarenakan ada dalil yang mewajibkan, maka hukumnya menjadi wajib atau sunnah. Salah satu contoh adalah dalil tentang kewajiban sholat dan zakat yang tertulis dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 83, yang berbunyi, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Munif Effendi. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya mengenai syarat rukun ibadah. Jadi syarat rukun ibadah itu ada 2, yaitu syarat rukun ibadah ikhlas. Ikhlas dalam artian dalam setiap menjalankan ibadah dilakukan dengan niat sepenuh hati. Yang kedua mutaba'ah dan ittiba', yaitu mengikuti dengan dalil yang telah ada, baik itu wajib atau sunnah yang dilakukan. Next slide. Selanjutnya tujuan ibadah. Tujuan ibadah ada 2. Yang pertama maqasid asliyah, yaitu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua maqasid tabi'ah, yaitu mendapatkan kebaikan di dunia atau bersifat duniawi. Contohnya keamanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita yang bernama Syafira Kartika. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah materi tentang kedudukan ibadah. Ibadah dalam agama Islam menempati posisi tertinggi karena menjadi titik sentral dari seluruh aktivitas Muslim, termasuk aktivitas untuk bermasyarakat dan bernegara. Next slide. Fungsi ibadah. Yang pertama, fungsi secara umum. Secara umum, ibadah dapat berperan sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia diciptakan Allah khusus untuk mengabdi kepada dirinya. Ini jelas disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, fungsi secara khusus.
Peran dan fungsi ibadah secara khusus ini meliputi fungsi masing-masing dari jenis ibadah. Jenis-jenis ibadah ini dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian atau disebut rukun Islam yang terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bila mampu. Next slide. Akan dibacakan oleh Adian Fauzian. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya adalah ibadah adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah terdiri dari 2 macam, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairul mahdah. Ibadah sendiri bertujuan untuk mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, mendidik mental, dan menjadikan diri disiplin dan bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya. Keutamaan ibadah adalah untuk mensucikan jiwa dan meningkatkan derajat manusia terhadap Tuhannya. Next. Untuk saran dari materi kali ini adalah sebagai manusia, hendaknya kita tidak melupakan hakikat dari pencipta kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, baik dalam ibadah mahdah khusus maupun dalam ibadah ghairu mahdah atau umum, dengan niat semata-mata ikhlas untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk presentasi pada malam hari ini dengan topik yang sudah saya sebutkan di awal tadi, akan saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang kami bawakan pada malam hari ini membantu rekan-rekan untuk mengerti definisi ibadah yang sesungguhnya. Bila ada salah kata dan perbuatan kita, mohon dimaklumi dan dimaafkan selapang dada mungkin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.